Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Jika massa lampu hias sebesar M besar dan massa kawat penggantung sebesar M kecil, maka gaya yang dilakukan oleh langit-langit atap masjid agar tidak runtuh dan membuat lampu jatuh adalah. Nah, di sini kita lihat terdapat sebuah sistem yang terdiri dari lampu dan kawatnya, di mana lampu dan kawat itu masing-masingnya memiliki gaya berat yang kita sebut sebagai WL untuk gaya berat pada lampu dan WK untuk gaya berat pada kawat. Nah, agar lampu dan kawatnya itu bisa tetap stay di atas dan gak jatuh ke bawah, maka gaya yang dikerjakan ya, atau gaya yang harus dilakukan lah intinya oleh atap masjid itu minimal penjumlahan dari gaya yang terdapat pada lampu dan kawat atau berat pada sistem ini. Nah, oleh sebab itu kita harus menghitung berapa gaya berat total dari sistem ini, yaitu dari penjumlahan WL dan WK. Nah, di sini langsung aja kita hitung WL-nya dengan menggunakan persamaan ML dikali G, sementara WK-nya kita hitung dengan menggunakan persamaan MK dikali G. Nah, ML-nya adalah M kapital, sementara MK-nya adalah M kecil, sehingga diperoleh W totalnya sebesar M besar dikali G ditambah M kecil dikali G, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Lakukan analisis terhadap benda dari grafik T sama dengan 5 sekon ke T sama dengan 15 sekon. Oke, kita cek dulu ya adik-adik untuk T5 sampai dengan 15. Oh, berarti T5 itu yang ini, 15 itu yang ini. Oh, kurang lurus. Saya coba buat garis lurus ya. 15 berarti yang ini ya. Nah, dia agak ke kiri gimana nih? 15 berarti yang ini. Oke. Artinya grafik yang harus kita analisa adalah grafik yang miring ini adik-adik. Yang ini. Kita harus analisa berdasarkan 4 pernyataan ini, yang mana yang tepat. Oke ya, langsung aja kita bahas. Yang pertama, benda selalu bergerak dipercepat. Kalau kita lihat, itu enggak selalu. Kenapa? Karena di sini, anggaplah di titik awalnya di sini, ya, bendanya ini dia memiliki kecepatan sebesar -8. Nah, kalau -8 atau kecepatan yang bertanda negatif, artinya benda tersebut diperlambat. Nah, diperlambat. Kalau dia selalu dipercepat enggak, berarti yang A ini salah. Kemudian benda selalu bergerak diperlambat untuk yang B. Oh, ini juga salah. Kenapa? Karena di sini dari angka 8 ya sampai dengan angka 2 ini kan kecepatannya positif. Kalau kecepatannya positif dan dia semakin besar ya, angkanya semakin besar, 2, 4, 6, 8, artinya dia dipercepat. Tentu saja yang B juga salah. Kalau yang C kita lihat benda bergerak diperlambat sampai berhenti, kemudian berbalik arah dan dipercepat. Nah, kita coba tinjau ulang ya. Grafiknya itu yang ini ya adik-adik, yang saya tandain pakai spidol biru ya. Nah, yang ini grafiknya yang ini. Kita lihat pertama dia negatif, berarti diperlambat. Kemudian 0 artinya berhenti, diperlambat, kemudian berhenti ya. Oke, benar. Kemudian dia dipercepat, benar. Karena angkanya di sini menunjukkan angka yang semakin besar dan tandanya adalah positif. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini.
Ketiga, bentuk lintasan bola memiliki tinggi maksimum yang sama, yakni sebesar H. Bentuk lintasan bola yang memiliki waktu terlama yang mana? Apakah grafik yang A yang berwarna biru, grafik yang B yang berwarna hijau, atau grafik C yang berwarna merah? Nah, di sini kita harus tahu konsep bahwasanya H itu dapat dianggap sebanding ya, sebanding dengan T. Artinya apa? Kalau hanya sama, maka T-nya juga sama. Nah, di sini kita lihat di statement soalnya dia memiliki tinggi maksimum yang sama, yaitu sebesar H. Kemudian kalau kita lihat dari gambar ini juga sama nih tingginya, yaitu sebesar H. Nah, kalau hanya sama berarti T-nya juga sama, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Grafik A sama dengan B, grafik B pun juga sama dengan C. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Nah, di sini kita lihat untuk besar dari masing-masing gayanya, baik gaya hambat maupun gaya dorong mesin itu sama. Tapi kalau kita lihat arahnya di gambar berbeda. Gaya dorong mesin ke depan atau ke kanan, sementara gaya hambat ke belakang atau ke kiri. Nah, besarnya gaya yang sama ini dan arah yang berbeda mengakibatkan resultan gaya yang bekerja pada mobil itu sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Artinya ketika benda tersebut bergerak, maka dia akan bergerak dengan kecepatan konstan, tetapi apabila mobilnya ini diam, maka dia akan terus diam, seperti itu. Nah, sekarang kita cek dulu untuk statement yang A. Mobil tersebut terhentikan. Oh, ini jelas enggak. Kenapa? Karena kalau seandainya dia bergerak, akan tetap bergerak. Kalau mobil berhenti itu artinya gaya hambatnya lebih besar daripada gaya dorong mesin. Sehingga jawaban yang A salah. Kita lanjut yang B, mobil tersebut bergerak dipercepat. Oh enggak, ini jelas salah ya. Kalau yang C, oh diperlambat juga salah. Kalau yang D, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, ini yang benar nih. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal terakhir. Seorang siswa MTS menggunakan sepeda menuju madrasah dengan lintasan seperti pada gambar berikut ini. Jenis gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang terjadi pada sepeda ketika melalui lintasannya ini gimana? Oke, sekarang kita lihat ya. Ketika seorang siswa menuruni atau melewati ya lintasan A ke B, di sini kan lintasannya turun ya. Nah, bayangin kalau seandainya kamu melalui jalan raya ya atau suatu jalan yang dia menurun, maka kamu akan semakin cepat laju sepedanya, ya kan? Nah, kalau lajunya sepedanya semakin cepat berarti itu termasuk ke dalam GLBB dipercepat. Sehingga jawaban yang A dan A dan C ya, karena dia diperlambat berarti salah. Kita coba lihat B dan D nih. Ini kan dua benar ya. Dipercepatnya benar, yang ini juga benar. Nah, tinggal kita cek C dan D-nya. Kalau seandainya kamu melewati jalan yang menanjak, itu kan ngayuh sepedanya susah kan? Artinya ya, pada saat kamu melewati lintasan yang menanjak, kamu mengalami yang namanya GLBB diperlambat. Nah, sehingga jawabannya tepat adalah yang D. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Untuk pembahasan soal-soal yang lain, adik-adik silakan lihat aja linknya di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.